Barang siapa yang membaca Al-Quran wa amila bima fihi, dan mengamalkan yang dia baca. Kita baca Quran terus ngamalin. Oh, kalau gitu mesti paham dong. Iya, nah, emang mesti belajar. Tapi paling enggak kita udah ngamalin apa yang disuruh dalam Al-Quran. Di Al-Quran suruh ngapain? Al-Quran kan isinya perintah, larangan, sama cerita-cerita, nasihat-nasihat gitu. Nah, kalau kita lihat perintah Allah, kita kerjain nggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kita disuruh sholat nggak kita? Alhamdulillah sholat. Ketika bulan Ramadan disuruh puasa nggak kita? Alhamdulillah puasa. Disuruh berbuat kebaikan sama semua orang, sama diri sendiri, sama keluarga, sama seluruh masyarakat, semua orang berbuat kebaikan nggak? Kalau kita berbuat kebaikan berarti kita ngerjain, ngamalin apa di dalam Al-Quran. Makanya dulu ada juga cerita, begitu dapat cerita, ada orang baca apa? Jadi baca Al-Quran kagak nambah-nambah. Kenapa? Karena dia bilang sampai ayat ini saya masih belum bisa ngamalin. Itu level ulama, bukan kita. Ntar kita alasan begitu, ngapa nggak baca Al-Quran? Saya belum bisa ngamalin Al-Quran. Bukan belum bisa ngamalin Al-Quran, emang malas baca Quran, ama kagak bisa baca Quran, ya kan? Kagak bisa baca Quran. Pas dengar ayat ini kan buat senjata. Oh, saya nggak bisa ngamalin, makanya saya nggak baca Al-Quran. Emang males. Rasulullah SAW menjanjikan barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah, alhamdulillah, sampai saat ini kalau kita lihat diri kita, alhamdulillah, meskipun belum semuanya, ada yang Allah perintahkan dalam Al-Quran yang kita kerjain. Alhamdulillah, ada yang Allah larang dalam Al-Quran kita tinggalin. Ada yang dianjurkan untuk berbuat kebaikan, alhamdulillah masih kita kerjain. Kita suruh berbuat baik sama orang, baik nggak sama orang? Alhamdulillah. Suruh berbakti sama keluarga, sama orang tua, berbakti nggak? Alhamdulillah. Suruh doain orang tua, alhamdulillah masih ngedoain. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat akan memakaikan kedua orang tua yang anaknya membaca Al-Quran dan ngamalin. Mahkota itu terbuat dari tajannuhu, ya, dibuat dari cahaya. Cahayanya itu lebih terang dari cahaya matahari. Artinya cahaya, kalau boleh kita pahami, berarti cahaya tersebut kalau lebih terang dari matahari. Lihat bagaimana cahaya matahari. Kita ngelihat dari tempat dekat atau dari tempat jauh. Lah, matahari jaraknya berapa sih dari dunia? Orang itu enggak? Berapa meter matahari dari dunia? Jauh. Yang paling dekat matahari di mana sini? Arundina. Cilitang udah kagak ada matahari. Matahari Arundina. Artinya kalau boleh dipahami, pengetahuan kita, orang tua kita itu dilihat oleh seluruh makhluk Allah, apalagi di padang mahsyar. Jadi orang yang mulia banget. Emang kita nggak pengen kayak gitu? Pengen nggak? Maunya doang, ngerjainnya kagak kan? Betul. Iya, maunya doang. Kita pengen orang tua kita jadi mulia. Baca Quran enggak? Kita tanya sama diri kita yang belum baca. Alhamdulillah, nah baca Quran saat di mana? Itu lagi sholat. Kan baca Quran juga, Ustaz. Masuk gak? Enggak. Ini di luar sholat, ya, di luar sholat. Lalu bagaimana dengan kemuliaan orang yang bacanya? Kalau tadi yang bacanya, kalau bahasa kita nih anak nih, kita yang baca, orang tua kita dapat kemuliaan, lalu bagaimana dengan kita yang baca? Cuma sekali lagi itu, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Itu jadi perenungan kita. Kenapa kok kita jadi malas banget baca Quran? Allah ngasih tahu am ala qulubin aqfaluha. Apa emang hati kita udah ketutup?
Apakah karena hati kita sudah digembok? Apakah hati kita sudah terpatri hingga kita jadi keras kemudian nggak baca Al-Quran? Tanya sama diri kita. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Yang bisa menyebabkan hati kita keras sehingga kita nggak merenungin Al-Quran, malas baca Quran. Kenapa? Perbuatan-perbuatan buruk kita, maksiat kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak jadi perenungan, meskipun kelihatannya kita alhamdulillah saat ini rajin ibadah, tapi kok masih malas baca Quran, berarti dosa kita masih lebih banyak dibandingkan ibadah kita. Ya kalau kita akuin emang ibadah kita paling lama 10 menit, ya kan? Ibadah kita kan 10. Coba sholat 5 waktu, berapa menit? Pokoknya udah 10 menit udah paling hebat banget. Satu hari berarti nggak sampai 1 jam. Di luar itu kita isi sama apaan? Pantes kita akuin. Ya juga ngakuin kita masih malas baca Al-Quran. Kenapa? Oh mungkin, kecuali mungkin di luar dari ibadah itu kita nyari kebaikan-kebaikan. Oh kita isi dengan perbuatan-perbuatan baik lagi. Oh mungkin insya Allah ketika yang keluar nyari rezeki tapi niatnya karena Allah, cari rezeki yang halal, insya Allah hitung ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat kebaikan. Cuma yang kalau nggak punya apa-apaan, nggak punya kegiatan apa-apaan, yang kalau bahasa kita cuma lula apa, luntang lantung, udah masya Allah. Itu yang jadi pertanyaan. Tapi secara umum kita tanya, kenapa kita jadi masih malas baca Quran? Harus kita akuin bahwa masih banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik kita dibandingkan perbuatan-perbuatan baik.